Halo, selamat malam Bapak Asep. Ya, malam Mbak. Apa kabar Bapak? Dari klinik mana nih Pak, kalau boleh tahu? Alhamdulillah sehat. Klinik Amin Sukabumi. Oh, dari klinik Amin sama Bu Mimin dan Pak Maulana, ya Pak ya? Iya, iya betul. Semoga sehat-sehat ya Bapak. Di sana lagi musim hujan atau panas Pak? Kadang pagi panas, sorenya hujan tuh, dingin sama. Jadi harus jaga imun ya Pak ya, biar tetap sehat gitu, tetap fit. Itu betul betul betul. Nah, kebetulan ini Dokter Yusuf dan Dokter Rahman juga sudah bergabung ya. Halo, apa kabar nih Dokter Yusuf dan Dokter Rahman? Sehat? Alhamdulillah, Teh Bila. Alhamdulillah sehat, sehat, Alhamdulillah. sehat. Kebetulan ini Dokter Yusuf juga baru bergabung lagi ya Dok di acara Zoominar Mentor Clinic karena beberapa bulan ini sudah off ya, sedang off ya Dok di sosial media dan juga grup. Break time supaya lebih dapat pencerahan ini. Jadi baru mulai on lagi nih. Sementara Alhamdulillah sudah mulai on lagi, makanya kita mulai ngisi-ngisi lagi nih, Teh Bila. Oke, sebelum kita mulai ini diskusinya mungkin kita awali dengan cerita dulu ya Dok ya, cerita-cerita dulu sebagai pemanasan. Mungkin dari Dokter Yusuf terlebih dahulu ya, apakah bisa diceritakan Dok perjalanan selama membangun klinik keluarga mulai dari jatuh bangunnya dan titik baliknya begitu Dok? Apakah bisa diceritakan Dok? Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yusuf yang baru pertama kali bergabung dengan Free Seminar Mentoring Klinik ini di grup Mentoring Klinik. Eh, Alhamdulillah senang bertemu teman-teman semuanya. Salam kenal juga Pak Asep dari Klinik Amin. Saya pernah ke Klinik Amin juga dulu Pak. Cuma kayaknya nggak belum ketemu Pak Asep ya. Oh iya dok dok, istri Hmm. cerita. Oh iya, oke. Teman-teman eh, yang baru pertama kali kenal, eh, saya lulus dokter 2001 tapi baru bikin klinik tahun 2013 di Cipanas, Cianjur. Saya bikin klinik keluarga. Awalnya memang baru apa namanya? Klinik keliling-keliling lah biasa kalau habis selesai dari dokter keliling-keliling dari satu klinik ke klinik lain seluruh Jabodetabek mungkin saya sudah lalui teman-teman. Nggak tahu terdampar di Cipanas tahun 2002, 2003, kemudian ya 2010 baru punya keinginan untuk apa namanya membangun klinik 2013 awalnya. Terus ya karena nggak ditungguin ya nggak fokus eh, masih jaga-jaga di klinik-klinik lain sehingga nggak terurus ya. Dulu pernah buka juga terus nggak terurus, sekarang buka 2013 klinik keluarga. Nah, mikir lah karena sepi pasien, mikir akhirnya tahun 2014 memang momen ya teman-teman ya, momen kerjasama dengan BPJS, momen alhamdulillah momennya pas ya. Dulu marketingin sendiri dari supaya apa namanya peserta ke BPJS. Kebetulan di Cipanas itu daerah hotel, satu hotel ke klinik lain, ke badan usaha lain, perusahaan lain, keliling-keliling. Ya alhamdulillah mulai berkembang, marketing sendiri, ya praktek, setelah praktek marketing, ngurus media sosial juga, bikin web juga, ya semuanya sendiri lah, sampai ngatur tim, sampai akhirnya keteteran lah. Setelah 2014, 2015, keteteran karena pasien udah banyak, akhirnya mulailah merekrut teman-teman dokter untuk mulai bergabung. Dulu ya hanya saya sama berdua sama istri bergabung. Teman-teman dokter yang lain saking banyaknya bergabung akhirnya kasihan juga karena waktu itu ada beberapa suami istri yang bergabung, akhirnya adalah saya ngalahin untuk nggak praktek lah, mengurangi jam praktek saya. Tapi begitu saya mengurangi jam praktek malah justru lebih fokus ya teman-teman, lebih fokus ngurusin tim, ngurusin strategi, ngurusin marketing, bikin sistem, bikin apa namanya regulasi segala macam, lebih fokus.
mulai mulai baca-baca buku, mulai mengkonekkan antara bagaimana membuat marketing, buat branding, kemudian mengatur tim, mengatur sistem, mengatur membuat laporan keuangan sendiri, semuanya serba sendiri teman-teman. Sampai akhirnya ya mulai belajar lagi, ngambil sekolah lagi, bangun tim juga, akhirnya terbentuk sebuah organisasi. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah terbentuk sistemnya ya, mulai ke arah pengembangan eh, klinik, ya bukan klinik utama ya, sebenarnya saya membuat apotek tetapi ada dokter spesialis, ada lab segala macam, mulai mengembangkan ke IT, rekam medis elektronik dan lain-lainnya. Udah 2 tahun inilah sama dokter Rahman, sama Teh Bila dengan Teh Yuli juga membuat mentor klinik ya, karena banyak teman-teman klinik yang datang ke klinik, datang untuk ya pengen belajar, pengen, salah satunya dokter Rahman dulu dari klinik Edelweiss ya dok ya, pengen apa studi banding segala macam. Ya alhamdulillah sudahlah terbentuk mentor klinik ini, sudah alhamdulillah sudah berjalan ber 2 tahun. Ya mulai kita sharing-sharing berbagi dengan teman-teman yang lain. Begitu Teh Bila. Jadi ya kalau sekarang teman-teman pusing ngurus apa namanya, ngurus tim, stuck nggak maju-maju ya, kayaknya memang ya rata-rata begitulah, semua pernah mengalami hal seperti itu Teh Bila. Baik, terima kasih Dokter Yusuf. Ceritanya sangat inspiratif dan juga ternyata dulunya Dokter Yusuf jadi Superman ya, apa-apa dilakukan sendiri kayak gitu. Semuanya sendiri-sendiri, semuanya di Superman. Dari Iya. praktek, dari ngatur gajian, dari ngatur marketing iya, ngatur tim, membuat sistem, ngatur apa namanya, bikin SOP, aduh semuanya sendiri Teh Bila. Belum ada. Oke, selanjutnya mungkin kita cerita-cerita dulu nih dari Dokter Rahman. Halo dok. Halo Teh Bil. Oke dok, mungkin selanjutnya dari Dokter Rahman bisa diceritakan bagaimana pada saat membangun klinik Adora Medica ya dok? Kayaknya nggak usah cerita deh, saya lanjutin Dokter Yusuf aja. Oke, Aduh. kalau gitu mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang mau cerita berbagi kisah inspiratif dengan rekan-rekan yang lainnya atau kita langsung diskusi aja? Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin mau didiskusikan dengan Dokter Yusuf atau Dokter Rahman? Sama enggak? Iya, karena kan tadi pagi juga bila buka polling ya di grup ternyata memang ada beberapa yang eh, s- pendapatannya stuck, terus ada yang burn out juga. Boleh dong cerita-cerita, bisa open mic-nya atau bisa di kolom chat juga. Kalau disuruh ngobrol di forum kayaknya agak sungkan-sungkan Teh Bila. Iya, Jadi apa namanya? Kayaknya enak ngobrol langsung kayaknya. iya. Memang kalau diskusi itu enaknya langsung ya dok ya. Yes. Oke, kalau gak ada yang mau ditanyain dari teman-teman mungkin, nah ini dari Dokter Maulana, bahas klinik utama dok, katanya. Waduh, Yang di grup. Dokter Rahman itu. Dok, Dokter Rahman silakan dok. Mungkin ada aduh, yang mau dibahas tentang harusnya disimpan klinik buat di utama. Kopdar. Kopdar ya dok. Datang aja ke Kopdar Dokter Maulana. Ini Dokter Tapi gini Maulana deh, juga kebetulan sudah mungkin untuk registrasi juga, sudah daftar juga nih. untuk pembuka aja kali ya, Dok. Jadi eh, setahun setelah saya membenahi klinik Edelweiss waktu itu, ini kliniknya minus kurang lebih sudah 5 tahun lebih, per tahun kurang lebih di ratusan juta lah. Kita beberes, beberes, beberes. Alhamdulillah, tahun berikutnya sudah mulai positif cash flow-nya. Nah, saya diamanahi lagi untuk memanfaatkan 2 gedung yang menganggur. Jadi ada 3 ruko kebetulan berdempetan. Nah, satu ruko itu Pratama sudah lama. Kemudian tadinya klinik sosial tuh yang Pratamanya. Mungkin kurang lebih kalau dihitung-hitung udah 9 tahun lebih. Kemudian
satu waktu dilepas oleh donatur, diminta untuk mandiri, sehingga ada perubahan-perubahan dan transformasi gitu di klinik tersebut. Nah, ya memang waktu itu pas saya masuk masih minus lah. Nah, seiring berjalannya waktu diamanahi untuk mengelola 2 gedung yang tersisa. Jadi daripada gedungnya nggak terpakai, coba untuk dibangun. Nah, dari shareholder waktu itu pemilik untuk dibangunkan klinik utama. Jadi integrated konsepnya. Dokter Yusuf pernah main ke sana ya, Dok ya, sebelum eh, perizinan itu, sebelum visitasi itu. Jadi 2 ruko itu kita bobok semua, renovasi mulai dari awal. Jadi dari mulai penggalangan dana, saya termasuk ikut langsung terjun bersama Pak Direktur waktu itu. Nah, proses penggalangan dananya karena memang klinik utama ini agak berbeda sejawat sekalian karena isinya dokter spesialis ya. Sehingga proses modalnya itu nggak kecil. Jadi lumayan lah. Kurang lebih waktu itu kita ngumpulin sekian M lah ya. Saya nggak perlu sebutkan di sini dulu mungkin. Karena memang operasionalnya besar, uang duduk dokter spesialis, konsepnya Guaran TV juga besar. Nah ini mungkin sambil nanti pas kopdar kita pilih dok ya gimana caranya. Itu saya di kota Bandung luar biasa, sejawat sekalian, nyari dokter spesialis di kota besar pun susahnya naudzubillah. Apalagi di kota-kota second tier dan third tier city gitu. 1 bulan itu hampir berapa kali ya saya lembur itu. Hanya untuk ngopi-ngopi sama dokter spesialis biar mau ke tempat kami itu. Nah itu luar biasa susahnya. Jadi apalagi kalau misalkan di daerah. Nah suka dukanya mungkin lengkapnya nanti akan saya ceritakan ya. Tapi yang jelas gini sejawat sekalian. Jadi sebelum kami memutuskan membangun klinik utama itu, kita sudah banyak benchmarking dan riset. Nah, salah satunya adalah ke eh, klinik utama Hasna Medika. Jadi klinik utama Hasna Medika ini klinik utama jantung ya. Jantung dan pembuluh darah. Sekarang cabangnya ada 15. Kebetulan direktur bidang medisnya masih rekan. Jadi alhamdulillah dibukakan banyak informasi gitu dari situ. Kemudian saya mampir ke Brawijaya Klinik, ya, ada kenalan juga di sana. Kemudian saya mampir ke klinik utama yang ada di Bogor. Kemudian terakhir kemarin ke Bekasi saya. Ke Bekasi, ketemu salah satu kolega saya yang lain yang bangun beberapa klinik utama juga di Jabodetabek. Kurang lebih 3 ya, 3. Nah, jadi dari semua yang pernah saya kunjungi, saya menyimpulkan satu hal, klinik Pratama itu adalah UMKM-nya industri healthcare. Dia rata-rata secara statistik mungkin akan mentok omsetnya di 1 sampai 5 miliar itu udah bagus sekali. Secara rata-rata mungkin sekisaran 1 sampai 3. Itu maksimumnya. 500 bahkan 700 dapat 1,5 M itu udah bagus untuk level klinik Pratama. Kalau sejawat sekalian ingin yang mendapatkan yang lebih besar, nggak bisa lagi karena memang DNA-nya klinik Pratama itu adalah UMKM. Nah, UMKM itu di bawah 10 M. Ya. Ada nggak yang klinik Pratama bisa di atas itu? Ada. Cuma bentuknya apa ya dok? Kalau saya bilang banyak unfair advantage-nya, benar nggak dok? Dapat momentumnya, kemudian biasanya klinik-klinik yang sudah lama gitu, mungkin di bawah 2013 atau 2014, misalkan BPJS-nya kapitasi udah 60.000, dulunya ngelola ASKI apa dulu teh Gakin atau apa gitu ya kartu-kartu yang sebelumnya Askes
dan segala macamnya itu. Nah, setelah ada BPJS tinggal berubah aja gitu. Nah, kalau di era yang sekarang untuk ngejar omset di atas itu agak susah teman-teman. Kalau misalkan kita klinik umum satu dan Pratama BPJS lagi. Nah, ini agak susah. Maka wajar kalau teman-teman banyak yang mengeluh omsetnya stuck gitu ya. Karena memang era dan momentumnya saya melihat sudah mulai habis untuk di klinik Pratama yang BPJS misalkan ya. Nah, kalau misalkan mau ngejar yang lebih besar, maka jalannya adalah klinik utama. Nah, klinik utama, contoh nih Hasna ya, pokoknya 2 digit M lah per tahun. Marginnya berapa? Itu bisa 20-30%, teman-teman, kalau saya diceritakan itu ya. Nah, itu ada rawat inapnya, kurang lebih 10 bed waktu itu belum, waktu saya mampir ke sana Permenkes 17 2024 belum keluar. Yang ada nggak yang rawat jalan bisa 2 digit M? Ada yang dari Bekasi itu. Per bulan 3 sampai 7 M peaknya. Jadi kali 12, 30 M lebih 1 tahun. Nah, klinik Pratama itu maksimal 1/10-nya rata-rata. Kalau udah dapat segitu aja udah bagus sekali, luar biasa. Pokoknya dapat omset per daran 1, 2, atau ya 750 ke atas itu saya sudah apresiasi sebenarnya. Kalau untuk klinik Pratama. Jadi klinik Pratama umum ya, saya ulangi lagi. Klinik Pratama umum yang layanannya cuma hanya ada dokter umum dan dokter gigi umum aja. Itu 750 ke atas itu sudah oke lah menurut saya. Nah, kalau misalkan mau di atas itu lagi tentu strateginya berbeda. Ya, Dok. Nggak bisa lagi menggunakan layanan yang kalau saya menyebutnya layanan komoditas. Karena pasien yang melayani cuma pasien batuk pilek, eh, diare itu nggak akan kemana-mana teman-teman, sama kayak kita jual nasi uduk lah istilahnya. Ya segitu-gitu aja. Kalau misalkan kita mau lagi jenis layanan yang dijual dan strategi yang dilakukan beda lagi gitu. Mungkin gitu intinya, klinik utama itu oke lah gitu. Kalau misalkan ngelihat dengan Permenkes yang baru sekarang, operasi sudah bisa bius regional dan total dengan kurang lebih klasifikasinya itu ASA 1, ASA 2. Nah, ini juga panjang lagi jelasinnya. Jadi intinya ASA 1, ASA 2 itu adalah bahasa anestesi terkait dengan eh, apa ya, risiko dari operasinya. Jadi bukan operasi yang besar banget gitu kayak bedakan SC, kemudian appendicitis, appendektomi itu bisa dilakukan di klinik utama sekarang gitu. Termasuk operasi-operasi yang lain seperti klinik Pratama, klinik utama. Jadi peluangnya sangat besar. Di saat yang sama challenge-nya juga besar sekali karena mengatur dokter umum dan dokter gigi umum aja mungkin teman-teman di sini masih kewalahan, apalagi dokter spesialis. Ini beda lagi. Nantilah eh, kita share-share pas kopdar ya, Dok. Yes, bagaimana kita ngatur tim yang susah itu dari seluruh yang saya hadapi, dan bukan hanya di industri kesehatan ya. Yang saya ketemu sama owner-owner perusahaan lain juga di industri lain, yang paling susah itu adalah ngurus orang, ngurus tim. Nah, nanti kita akan, makanya tadi salah satu yang terbanyak keluhannya adalah bagaimana sih ngatur timnya nggak solid. Nah, memang betul ngurus manusia itu paling paling susah. Teman-teman kalau bisa mengatur ini, ngatur tim, buat sistem, 70-80% permasalahan bisnis kita, terutama di klinik, di rumah sakit udah beres sebenarnya. Nah, memang di healthcare ini, kalau di klinik Pratama ya, startnya itu memang dokter gigi umum ya. Kalau di rumah sakit atau klinik utama ya dokter spesialis. Jadi memang kalau stratanya itu semakin tinggi stratanya, itulah yang jadi startnya. Nah, itulah yang kita paling atau susah. Apalagi dia punya kompetensi yang banyak ya, embel-embelnya banyak. Nah, teman-teman, itu sebetulnya bagaimana kita ngatur orangnya. Seperti yang tadi ya, Dr. Rahman sampaikan,
Di Bandung aja kita susah dapat dokter spesialis, apalagi di daerah ya, kayak Sukabumi, Cianjur, Tier 3, Tier 2 itu memang lebih susah lagi. Udah susah, begitu kita dapatkan, negonya susah. Yang bisa diajak kerjasama, kolaborasi, yang value-nya punya value yang sama, itu lebih susah lagi. Nah ini PR-nya kita teman-temannya. Itu teman-teman, sekilas. Oke, baik. Terima kasih dok. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa kita bahas lagi di Kopdar ya dok ya. Ya, Iya, selanjutnya pertanyaan, panjang dan mumet wih, selanjutnya nanti. panjang. Oke, nanti kita bahas selanjutnya di Kopdar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan mungkin dari Dokter Sugianto. Silahkan dok. Mau open mic? Ini ada di Dokter Ya, Ahmad mohon ya kayaknya izin, nih. dokter. Ya, dok, ada sudah diketik, ya. Yang mau ditanya yang diketik, dok. Makasih banyak, dokter. ya, Oke, ini mohon pertanyaan dari izin bertanya dokter. dok, bagaimana jika klinik Pratama plus di sebelahnya dibuka praktek spesialis versus klinik utama untuk risk dan benefit kalau pemula apakah low risk medium kalau klinik Pratama? Eh, Kalau dokter adalah dokter umum, mulailah dari klinik Pratama dok. Tapi kalau dokter saya mulai dari klinik utama aja dok. Karena kalau misalkan dokter eh, pemula baru awal sekali, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita nungguin dok si kliniknya, kita benar-benar jadi jiwa dari klinik yang sedang kita bangun. Minimalisir betul beban-beban operasional kayak menggaji dokter selain kita. Nah, kalau misalkan dokter spesialis dan dokter bangun pratama, artinya dokter harus meng-hire dokter umum. Nah, ini otomatis ngebebani. Nah, tapi kalau misalkan dokter spesialis dan bangun klinik utama, maka eh, operasionalnya bisa ditekan tuh dari gaji, jasmen dan lain sebagainya. Kalau saran saya begitu. Nah, kalau misalkan ruangannya dokter punya modal besar, ilmu mumpuni dan mau bangun langsung dua-duanya, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Pratama sama utama sebelahan gitu. Karena memang dari segi market itu berbeda, Dok. Ya, yang satu ya pasien-pasien yang biasa, normal-normal, yang satu lagi yang spesialisasi. Nah, tinggal nanti apa namanya diatur keterhubungan antara ruangannya. Misalkan diakal-akalin ya kalau kemarin itu ya udah yang pertama kami farmasinya kita tutup, yang utama kita ada farmasi gitu ya atau ada apoteknya sehingga nanti untuk beban pembelanjaan obat kemudian gaji dari apoteker, aping, TTK, ATK-nya itu bisa dirembukin ya antara Pratama sama Utama. Itu kan. Jadi kalau saran saya lebih oke kalau dokter spesialis mulainya klinik utama dok ya karena dari segi proses perizinan itu sama aja kecuali kalau ada tambahan-tambahan yang lain misalkan ada rawat inapnya kemudian ada OK-nya nah itu mungkin lain lagi soal tapi saran saya mulai dari rawat jalan dulu aja karena sejatinya kalau mau ada rawat inap pun ya konversinya dari rawat jalan. Jadi idealnya memang rawat jalannya udah rame dulu, baru habis itu bangun rawat inap. Kurang lebih angka yang bagus itu 10 sampai dengan 15% pasien yang datang itu bisa masuk rawat inap. Kalau angka di datanya biasanya selalu ditargetkan seperti itu. Yang masuk dari rawat jalan plus IGD ya, kurang lebih dikalikan segitu. Itu dok. Jadi kalau saya lebih prefer seperti itu. Risknya sih sama ya. Hanya saja kalau misalkan dokter prakteknya dengan teman yang lain misalkan dan itu harus ada keluaran TV dan lain sebagainya. Nah, ini juga nanti jadi besar juga risknya gitu. Nah, ada sih sebenarnya trik-triknya ya. Gimana caranya misalkan biar dokternya nggak perlu pakai uang duduk, tapi kita beri stock option namanya. Nah, nantilah itu kita bahas di Kopdar ya. Gitu dok, kurang lebih. Kemarin juga ada pertanyaan itu dok, bagaimana ya ada klinik Pratama untuk karena pasiennya udah rame, bagaimana untuk jadi apa bikin rumah sakit ya dok?
jadi rumah sakit. Nah, itu sama, itu beda beda skupnya ya. Kalau klinik itu cenderung ke operasionalnya, karena sedangkan kalau rumah sakit udah skupnya udah besar, beda bisnisnya, segmentasinya pun udah berbeda. Jadi teman-teman sama juga dengan menjawab pertanyaannya Dr. Taufikur Rahman nih ya. Teman-teman ya fokusnya mau kemana nih? Mau kalau memang sudah klinik Pratama ya Pratama ada fokus itu. Kalau mau utama ya sekaligus kalau seperti yang sampaikan dokter sekaligus sudah beda skupnya. Nah terkait prosedurnya dari DPP dan pindah ke klinik ya memang dari awal lagi perizinannya dok, perizinan dari awal apa namanya. Sedangkan sekarang pun di mana-mana termasuk di Cianjur sendiri lebih lebih ribet ya. Dulu kan mungkin teman-teman bisa ada praktek dokter bersama segala. Nah, sekarang udah agak susah tuh dok sistemnya. Kalau di daerah saya di Cianjur ya beberapa teman-teman hanya buka praktek DPP, praktek pribadi, karena perizinan kliniknya udah agak sulit. Dulu mungkin masih bisa sewa tempat, sewa lahan. Sekarang sudah harus ada IMB. Kalau terkait daerah masing-masing ya ada SLF segala macam. Ada IPAL. Nah ini lebih lebih kompleks lagi dok. Makanya saran saya ya kalau memang sudah mau main ya memang fokus gitu ya teman-teman ya. Mau mau DPP, Pratama maupun klinik utama ya memang harus fokus. Itu teman-teman. Baik, terima kasih dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Taufikur Rahman. Dok, pernah dapat info nggak tentang upgrade DPP ke klinik Pratama, gimana prosedurnya? Apakah klinik harus jalan dulu beberapa bulan dan akreditasi baru bisa upgrade? Uh, Kayaknya Coba dok. kalau upgrade dari DPP ke klinik apa namanya ke klinik Pratama ya sama tadi ya, mulai perizinannya dari awal dok, mulai perizinan dari awal, mulai dari kalau masalah akreditasi ya setelah klinik berdiri perizinannya keluar, klinik berdiri baru untuk akreditasinya ya upgrade baru lagi sama sama dengan mulai awal lagi ya dari BPP ke klinik Pratama, begitu juga kalau klinik Pratama ke klinik utama ataupun ke rumah sakit tetap mulai proses awal lagi deh. Itu nggak bukan di upgrade ya, perizinannya prosedurnya akreditasinya dan perizinannya sama mulai dari awal lagi. Ini sedikit cerita dok. Kebetulan istri saya dinas di Balai Kesehatan Paru Masyarakat dulu BKPM ya. Akhirnya karena balai itu sudah tidak ada, Kemenkes beralih ke di bawahnya Rumah Sakit Raden Sulu, jadi klinik utama Raden Sulu. Nah, sama dok, itu perizinannya BPJS nggak mau nih kerjasama lagi, putus kontrak, harus akreditasi lagi, baru diajukan lagi perizinannya. Jadi memang memang mulai dari awal lagi. Padahal itu hanya ganti nama aja. Gitu ya dok ya. Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Yopi. Dok, terkait KU bisa melayani operasi, standar ruang OK seperti apa ya dok? Apakah ada vendor yang kira-kira direkomendasikan? Dan apakah benar biaya di atas ratusan juta? Ya, kemungkinan iya. Di atas ratusan. Karena bisa OK itu kan artinya harus ada dokter anestesi yang pertama. Nah, bersamaan dengan ada dokter anestesi di situ, maka ada harus punya alat apa sih namanya tuh yang besar itu ya, yang bisa didorong-dorong itu. Nah, itu kan harganya ratusan juta ya. Belum lagi kalau misalkan eh, operasinya operasi yang bedah besar ya, itu alat-alatnya juga mahal dok. Jadi kayaknya bukan di ratusan ya, tapi kayaknya bisa sampai miliaran dok. Itu. Kalau detailnya ini di sini ada Dokter Pradit. Nah, beliau dari Hasna Medika, jadi kayaknya beliau lebih paham nih untuk masalah ini. Maka dok, barangkali mau sharing-sharing dok. Silakan dokter Pradit, Malam, Dok Rahman. Malam, Dok Ju. silakan. Boleh kita saling berbagi. Bila boleh dikasih ruang untuk dokter Pradit kalau mau sharing-sharing. Bisa di-highlight ulang, Dok, tadi, Dok?
apa mungkin yang jadi concern dok? Ini dok, terkait dengan klinik utama dok, dengan Ya, ruang Oka dok. ya, Barangkali dokter Pradit ada pengalaman dok. ya. Kita baru mau mulai malah, Dok Rahman. Ya, proyek kita di Kalimantan baru mau mulai klinik utama dengan Oka ya. Karena investasi Oka kan cukup besar ya. Nah, Ya ini. paling paling rendah 1,5 sampai 3 miliar ya. Itu dengan non invasive tools ya. Ya. Eh, Kecuali ada pikiran klinik utama mau berkembang di sebelahnya tanah menjadi rumah sakit ya. Karena Hmm. 20 tempat tidur itu nggak cukup untuk membalikan capex. Nah, Hmm. kalau kami coba di Kalimantan itu klinik utama dengan ruang OKA, karena memang kita ngelayanin market yang terkooptasi di situ. Jadi Hmm. udah cukup ya tanpa BPJS. Jadi klinik perusahaan kebetulan. Itu aja sih dok. Hmm. Siap-siap dok. Iya, saya juga kemarin dok ngobrol dengan rekan itu di Bekasi. Kebetulan yang dikelola itu klinik yang minimal invasive surgery dok, khususnya di itu alat untuk menara ya istilahnya tuh, yang untuk endoskopinya aja itu kurang lebih sekitar ada ya tinggi lah. Itu di kisaran 4M. Itu baru salah satu alatnya aja 4 miliar. Belum sama kebutuhan ruangan yang lainnya itu baru baru bener-bener baru salah satu alatnya saja. Jadi bukan lagi ratusan juta ya, Dokter Radit ya, tapi bisa miliaran memang untuk bisa jadi Ya. Oka itu. Ada solusi kedua dok. Barangkali sudah punya rumah Ah iya gitu. sakit utama, sudah punya rumah sakit induk, dia bisa saja sih klinik utamanya dia berbagi pakai ya, berbagi pakai Hmm. alat dan sebagainya ya. Nah, itu juga salah satu upaya menghemat. Misalnya alat endoskopik gitu ya, Hmm. kemudian alat mata misalnya itu kan sebenarnya bisa di portable kan ya. Itu juga salah satu Hmm. cara sih atau kerjasama dengan rumah sakit itu juga bisa jadi channel baru ya, tunnel baru buat kerjasama. Siap-siap. Dok, izin nanya dok, saya jadi penasaran. Untuk penggunaan SIAM dok di klinik utama, misalkan kita ada kerjasama dengan satu rumah sakit jejaring, izinnya rumah sakitnya, SIAM-nya boleh kita bawa di ini nggak dok, di klinik utamanya nggak dok? Kalau alat-alat radiologi nggak bisa dok, karena dia kan perizinannya nempel ya, Hmm. karena harus ada uji Oke. fungsi dulu, sama uji radiasinya. Kecuali itu mau dipindah tempatkan, diuji dulu, uji fungsi dan uji radiasinya, tidak ada kebocoran, boleh saja. Tapi itu kan text time, harus keluar izin Oh. Bapeten itu. Oh, berarti tetap harus ketemu Bapeten lagi ya. Jadi nggak diwakili izin di rumah sakit, habis itu kita angkut alatnya ke klinik ya. Ya betul dok. Oke, 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 oke. Siap. Tadi Atur saya nuhun, sempat nanya Dokter Dokter Radit. Rahman, saya tadi sempat nanya Dokter Rahman, ada nggak Hmm. teman-teman di sini yang punya pengalaman ya klinik utama dengan klinik utama rawat inap dengan klinik Pratama dengan tempat perawatan itu buka berdampingan bersebelahan Hmm. sehingga bisa sharing facility itu untuk gizinya misalnya, untuk laboratoriumnya, untuk ipalnya gitu ya. Izin dok, saya belum ada pengalaman di situ. Tapi yang sebelahan waktu Terus itu yang kemudian yang kita kedua, sharing kalau itu memang sudah ada yang farmasinya dok. pengalaman, oke. Farmasinya, tapi karena rawat jalan saja dok. Jadi satu kita matikan yang di Pratama. Nah, dialihkan ke yang utama dok untuk farmasinya. Karena memang nggak ada syarat wajib untuk farmasi kalau rawat jalan dok. Tapi jujur kalau rawat inap nih belum, saya belum ada pengalaman dan belum ada juga rekan-rekan yang lain yang cerita tentang ini. Nah, bahkan Dok Radit, mungkin kalau IPAL-nya bisa jadi satu, Dok, karena instalasinya bisa digagalkan. Cuma kalau di Cianjur, kan IP-nya ya udah alamat, ya memang harus dua gitu, Dok. Nah, ini pengalaman di sini aja, yang di klinik Pratama dan praktek di umum ya, dia harus tetap dua dua izin praktek gitu, Dok.
Nah, kalau IPAL-nya kebetulan kita jadi satu karena instalasinya digabung jadi satu. Ya kayaknya bisa gitu loh kalau IPAL-nya ya. Gitu dok, Pradit. Kayaknya karena kalau ICP kan berbeda alamat, berbeda ini, berbeda harus buat lagi baru lagi kayaknya. Ya, dokter. Gitu. Dokter Pradip sekarang posisi rumahnya tinggal di Bandung. Bandung, rumah Cirebon, dok. Ini Oh, siap. seringnya sekarang. Oh, siap, dok. Tapi Dokter Pradip, kalau apa namanya sehari-hari weekend sama weekdays-nya di mana, dok? Kita kan kayak supir akap, dokter Ahmad, sejauh Bali, dok. Saya keliling Jawa Bali. Kalau harus diskusi sama investor di Jakarta, di Bandung paling seminggu hanya 1 atau 2 hari, dok. Oke. Ini kayaknya kita harus mampir sih, dok, ke Dokter Pradip, dok. Iyalah, kayaknya harus banyak belajar sama dokter Pradit nih. Iya. Siap, Kapan-kapan kita mangga, dok. Siap, mangga. main-main lah ke Hasna dok. Hatur nuhun dokter Pradit, sharing-sharingnya. Ini ada jawab langsung dari dokter Taufik nyambung tadi ya. Apakah peserta langsung bisa pindah ke klinik baru dari DPP ke klinik BPJS-nya ya dok ya? Kalau masalah nggak bisa ini dok, karena tetap seperti tadi saya sampaikan ya, izinnya harus karena izin baru, makanya harus karena yang kerjasama dengan BPJS kan DPP-nya. Begitu beralih ke klinik, berarti kliniknya harus cari lagi yang baru, nggak otomatis pindah. Beberapa teman-teman pun kasusnya seperti itu. Yang saya alami di Cianjur ya, tapi kayaknya BPJS ya sama, saklek dia. Seperti saya cerita tadi, yang dari Balai Kesehatan Paru Masyarakat dipindah ke klinik utama Rotin Sulu karena akreditasinya berbeda apa nama SIO-nya ya, izin operasionalnya, makanya harus kerjasama baru lagi. Nah itu selama kurang lebih belum ada SIO-nya, dia nggak bisa kerja sama BPJS. Padahal dia adalah rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah yang memang rujukan untuk paru. Jadinya sempat beberapa bulan kalau nggak salah, dia nggak bisa sempat bisa klaim. Nah, itu dia. Itu agak repot kalau kita apa namanya kerjasama dengan BPJS. Memang secara izinnya, secara legalitasnya harus betul-betul teman-teman apa namanya diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, nanti kita Izin main-main menambahkan, dok. bareng-bareng, kita kopdar ke tempatnya Dokter Pradit. Siap. Izin ini, dok, menambahkan yang Dokter Taufikur Rahman. Ya. Saya pernah nanya, dok, ke bagian kerjasama BPJS di Kota Bandung waktu itu dengan pertanyaan yang sama. Nah, kalau dari keterangan dari beliau itu bisa di klinik yang baru nanti kapitasinya punya kita itu akan otomatis berpindah di klinik Pratama yang sudah jadi. Nah, cuma yang jadi permasalahan adalah teknis dari sistemnya, dok. Kayaknya belum memungkinkan. Saran saya, kalau memang mau membangun klinik Pratama, upgrade dari DPP yang BPJS, dan kita pengen kapitasi dari BPJS-nya itu tidak pindah ke tempat yang lain, maka disarankan dibangun di tempat yang berbeda, dok. Jadi dokter praktek pribadinya tetap berjalan, klinik pratamanya dibangun di lokasi yang masih area cakupan kapitasi dari DPP-nya, dokter. Nah, jadi operasional berjalan dua-duanya. Jadi satu praktek pribadinya tetap berjalan, klinik pratamanya berjalan sampai klinik pratamanya kerjasama BPJS. Nah, ketika klinik pratamanya sudah kerja sama BPJS, dokter praktek pribadinya dokter shutdown, dimatikan. Nanti minta aja sama BPJS-nya, pastikan ke BPJS-nya, nanti langsung dipindahkan ke tempat yang terdekat. Karena memang dipindahkan itu akan yang terdekat dulu. Karena sebelumnya yang di tempat saya tuh sebelumnya, waktu ngurus yang klinik sebelumnya, putus kerja sama BPJS, nah diopernya itu di klinik sekitar situ. Jadi BPJS akan memastikan memindahkan
ke lokasi klinik Pratama terdekat dan akan diutamakan di klinik yang masih sama lah istilahnya. Jadi tadinya DPP, habis itu jadi klinik Pratama, nah itu dipindahkan. Itu skenario pertama. Skenario yang keduanya, misalkan ruangan tempatnya nggak ada, ya udah eh, misalkan besar ya sewanya untuk klinik Pratama dan ruangan yang sekarang dipakai DPP sudah proper, maka dokter praktek pribadinya yang pindah dulu mungkin. Pindah dulu di apa namanya? Tempat yang lain. Nah, yang tempat yang sekarang jadi DPP misalkan di-upgrade jadi klinik. Itu juga bisa karena kalau misalkan pemindahan untuk DPP itu cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan pemindahan untuk klinik. Jadi skenarionya untuk aman sih saya rasa begitu, Dok. Jadi biar biar kapitasinya pas, DPP-nya tutup itu pindahnya ke klinik kita karena memang kliniknya sudah berjalan, sudah akreditasi dan sudah kerjasama dengan BPJS sehingga ketika salah satu di shutdown maka otomatis pindah ke tempat yang dekat gitu, ke klinik tempat kita dan bisa dibicarakan dengan BPJS tempatnya, Dok. Berarti tetap Begitu. proseduralnya dan memastikan ke BPJS-nya harus tetap Iya, jalan ya dok ya. iya, nggak ini Dok, harus banyak ngobrol, sering ngobrol Iya. banget sama BPJS tuh. Oke, ada yang mau diskusikan lagi teman-teman? Silakan teman-teman barangkali ada yang mau didiskusikan, boleh langsung open mic, raise hand, atau di kolom chat juga. Atau ini ya dok ya, tadi kan pada saat polling tuh banyak yang pilih sedang burnout. Nah, gimana caranya biar kita tuh sebagai owner atau manajer gak ngerasa burnout gitu dok? Ada gak kira-kira biar gak ngerasa capek sendirian gitu, biar bisa naik level? Kalau di bukunya Dokter Rahman itu balik lagi tanya why-nya bikin klinik ngapain sih? Nah, gitu. Itu dulu itu yang membuat apinya kita untuk terus-terusan untuk ya semangat membangun klinik lah ya. Yang kedua, bangun tim, bangun organisasi, bangun tim. Bukan hanya kita yang tumbuh, kliniknya tumbuh, tapi klinik tumbuh itu karena orang-orang di dalamnya yang tumbuh gitu loh, yang berkembang. Jadi saran saya teman-teman ya tetap bangun tim, timnya di upgrade, ditambah knowledge-nya, skill-nya, ya jadi leader-leader, the next leader. Kita menciptakan leader-leader baru, bukan hanya kita yang jadinya ya pengalaman dulu saya ya apa-apa nanya saya, apa-apa nanya. Jadi capek kan, udah kita praktek, kita apa-apa prosedur kita hanya tahu, jadi ya mulai kita. Nah, rata-rata teman-teman pengalaman beberapa yang saya mentori, para owner-owner klinik, para leader-leader ini mendelegasikan. Nah, masalah pendelegasian ini yang memang agak berat teman-teman. Mendelegasikan tanggung jawab kita ke tim kita. Kita menciptakan leader baru itu berat. Kayak menyerahkan masalah keuangan. Kawan saya, dia owner klinik, dia tanya kok kliniknya nggak berkembang, susah. Ya saya bilang, kamunya nggak trust ke timnya. Dia sampai pemesanan obat ke dia, menghitung uang setelah praktek dia juga gitu loh. Dia nggak trust, nggak bisa mendelegasikan kepercayaan dia, tanggung jawabnya dia ke yang lainnya. Itu permasalahan para owner klinik. Nah itu biar nggak burn out, biar nggak capek sendiri ya, memang harus bangun tim sih teman-teman. Buat tim kita jadi lebih pinter. Kalau saya sih, kalau ada yang lebih pinter dari saya lebih senang. Itu, Teh Bila. Mungkin ada yang mau didiskusikan nih dari rekan-rekan klinik yang lain, atau mau berbagi cerita atau pengalaman. Boleh silahkan open mic atau raise hand. Dari Pak Danang nih dok, izin bertanya kalau prospek klinik non BPJS gimana ya dok? Dokter Rahman nih jagonya. Dok, gimana dok? Kalau Dokter Rahman menyarankan pasti non BPJS.
Karena kalau yang tadi udah bilang kan, udah spill bahwa kalau saat ini momennya udah bukan BPJS lagi. Momennya udah bukan BPJS lagi. Ya, mungkin tahun 2013, 2014 kayak zaman saya ya. Kayak zamannya ada klinik Ar-Rahman di Kerawang ya, momennya itu. Begitu kita kerjasama dengan BPJS, momennya langsung wood naik. Karena saat itu orang BPJS sudah nyari. Para badan usaha yang punya perusahaan-perusahaan pun lagi nyari klinik yang bagus. Jadi mereka nggak mau di puskesmas, pindahnya ke klinik. Nah, sekarang kita nyari kapitasi aja udah susah. Jadi memang saran kita sih memang ya bangun klinik non BPJS. Syukur-syukur kita bisa dapat kawan dokter spesialis yang bisa diajak kerjasama, kita bikin klinik utama. Itu lebih cakep lagi. Itu Dok Rahman ya. Masih mute Dok? Masih di mute Dok? Rahman. Masih di mute. Saya dok, kalau misalkan mau kerja sama BPJS tuh ya sah-sah aja, emang nggak apa-apa silahkan. Cuma yang perlu dipikirkan adalah baik kalau di Pratama cenderung regulasinya masih masih relatif lebih aman ya kalau saya melihatnya. Tapi kalau saya udah diskusi dengan kolega-kolega yang lain yang udah levelnya di utama sama rumah sakit itu lingkungan dan ekosistem BPJS sekarang untuk yang level atas ya itu sedang tidak bersahabat lah istilahnya. Baik dari segi klaim dan lain sebagainya karena memang BPJS juga udah minus kan ya sekarang tuh. Jadi kita eh, kalau sampai hari ini masih menggantungkan nafas klinik dan menggantungkan hidup klinik pada institusi yang mereka pun mau mati gitu istilahnya. Andai nggak ada kebijakan baru dari pemerintah itu hati-hati aja. Karena nanti ada regulasi-regulasi ikutan yang mungkin yang turunan yang mungkin akan bisa menyulitkan kita di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, era yang sekarang tuh memang betul dok, kerasa banget lah saya ngelola beberapa klinik tuh. Kerasa sekali yang pertama untuk menambah kapitasi itu susahnya luar biasa. Karena posisi masyarakat sekarang itu sudah memiliki vaskes pertamanya masing-masing. Itu zaman mungkin 2015 ke bawah. Itu sistemnya penetrasi market ya, Ya. Dokter Yusuf. Karena orang masih butuh gitu. Di kita penetrasi. Ini kita di hutan, kita ngajak orang belum pada punya BPJS tapi belum tahu gitu di mana. Kita ajak ayo ke tempat kita aja. Itu langsung aja gitu. Kompetitornya belum banyak, kemudian masyarakatnya pun belum tahu gitu ya. Nah, sekarang itu masyarakatnya sudah punya pos-pos di klinik Pratama atau puskesmas masing-masing. Sehingga eranya sekarang untuk kapitasi itu akuisisi market, bukan lagi penetrasi. Nah, biaya akuisisi dibandingkan dengan biaya penetrasi itu jauh lebih besar dan lebih susah akuisisi. Karena kita memindahkan, gimana caranya ada misalkan pasien namanya Nabila di sudah di klinik Pratama Amin misalkan. Kita baru bikin. Ternyata Amin ini layanannya udah bagus. Kita baru bikin baru ya, baru. Nah, ini si Nabila udah nyaman di aku. Kita memindahkan Nabila ke klinik Pratama Rahman misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Biar Bila mau ngiming-ngiming ke tempat kita. Apakah kalau pindah kita kasih 200.000 misalkan kayak gitu. Jadi ada biayanya, ada cost of acquisition-nya dan ini mahal. Ya. Dan nggak mudah. Karena asli deh, bener deh, susah. So kalau misalkan teman-teman deh yang sekarang bilang stuck, mesti kapitasinya segitu-gitu aja. Mau ngejar di atas 5.000 katakanlah, atau dari 2.000 ke naik ke 5.000 udah ngempet-ngempet, ngeden-ngeden gitu. Yang udah 5.000 mau naik lagi susah gitu kan. Ya memang karena memang bukan bukan sudah bukan lagi momentumnya gitu. Kalau saya
berpendapat. Jadi sudah susah sih kalau menurut saya, Dok. Jadi kalau misalkan dokter mau coba, sebenarnya nggak ada masalah, Dok. Tapi strategikan bukan untuk klinik BPJS. Jadi ada nggak apa-apa kapitasi ya lumayan lah buat tambah-tambah aja gitu. Diniatkannya itu aja, Dok. Nah, tapi dokter ambil pasiennya banyak dari pasien umum gitu. Insya Allah lebih profitable seperti itu, Dok. Dibandingkan eh, 90% kunjungannya BPJS, trafiknya dari segi kualitas kurang untuk cash flow keuangannya gitu. Kita pun lagi mentorin ada klinik ya dok ya, klinik yang kerja sama BPJS, tapi justru pendapatannya justru lebih banyak dari umum dan rawat inap lagi. Nah jadi teman-teman sebetulnya ya seperti tadi dibilang sama dokter Rahman ya fokusnya ke pasien umum lagi gitu. Ini mungkin ada komentar dari Bu Nais kali ini. Katanya bagus dok. Bu Nais ini kebetulan dia mengelola bidan kalau nggak salah, mengelola klinik klinik ibu bersalin kalau nggak salah. Bu Nais mungkin mau sharing-sharing. Soalnya Maaf dok, lagi batuk dok. oh nggak apa-apa dok. Bu silakan. Klinik yang saya pegang itu juga sekarang nggak kerja sama dok sama BPJS. Dan malah lebih profit. Yes. Malah Gimana, Bu? justru Termasuk, iya betul betul. Mantap Bu. Terus gimana Bu? Nice. Setelah ini udah nggak kerja sama selama 6 bulan. Jadi terakhir kerja sama itu Desember tahun lalu. Malah setelah kita pertimbangkan dan hitung itu memang lebih profitan non BPJS. Jadi dan lebih minim drama, maksudnya drama pasien gitu ya dok. Maksudnya pasien. Itu kami itu ketawa kenyang ya dok ya. Ya mungkin Ketawa kenyang Bu drama Naya BPJS. udah ngalamin ya. Kebetulan ya kliniknya klinik ini Bu ya, klinik apa namanya? Klinik Ya, Pratama Bersalin. Bersalin ya, itu. Iya rawat inap dok. Kalau nggak salah pun daerah padat itu daerah Jakarta Utara Bu ya. Iya betul di Penjaringan. Di Penjaringan daerah padat dan sekarang jadi klinik apa namanya non BPJS sudah 6 bulan ya Bu ya. Nah, 6 bulan. Iya, naik kunjungannya sih lebih oke sih dok, karena dari tahun kemarin itu kan BPJS juga banyak apa namanya ya info-infonya itu agak gimana gitu kan, jadi pasien juga gitu kalau BPJS tuh seperti ini bla 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 kayak gitu, karena memang gimana ya dok, kan kapitasi BPJS juga kecil banget ya dok. Satu orang itu cuma kalau klinik itu 10.000 dok kalau untuk di klinik kami itu. Ya, dengan 9.000 berapa gitu. Dengan persyaratan KBK dan lain sebagainya yang agak bikin pusing ya, juga betul. Ya, Bu Nais ya. ya. Betul dok. Terus dari karyawannya harus terpenuhi nih. Dia harus udah lulusan seperti ini. Terus bagian ini harus ada karyawan lagi yang sesuai gitu-gitu kan dok, dengan ya memang sih pasiennya rame dok, banyak, tapi kan pendapatannya kosong. Oke, itu insight teman-teman yang lain bagus juga Bu Nes. Jadi berani aja dia memutus kerjasama dengan BPJS walaupun awalnya mungkin udah kerjasama dengan BPJS Bu Nes ya. Malah sekarang marketnya justru banyak pasien umum dan bersalin ya malah ya Bu ya. Iya. Yang kuncinya sih kalau saya lihat teman-teman memang ke servis ya, ke layanan kita. Kebetulan ya apa namanya kliniknya Bu Nais ini ya memang layanannya baik dan branding dari Bu Nais dan bidan-bidan yang di sana pun oke juga sehingga kliniknya menjadi bagus. Yang kedua mungkin ada strategi apa Bu marketingnya Bu supaya sehingga kliniknya menjadi apa namanya jadi rame malah sekarang. Kita sih yang penting ini dok nggak boleh galak ke pasien. Oke. Apalagi bidan-bidannya ya karena lahiran Bu ya, nggak boleh dimarahin berarti ya. Karena orang sakit, orang melahirkan itu sensitif banget dok. Jadi kita nadanya agak
neken dikit aja mereka udah langsung tersinggung gitu. Ya. Terus yang penting adalah pasiennya juga sering di follow up, maksudnya kayak kalau udah periksa di kita Ya. berapa 3 hari setelah itu kan biasanya obat udah habis tuh dok. Nah kita follow up kayak gimana Bu, udah sembuh atau belum kayak gitu. Ya, di CRM ya Bu ya. Tadi Iya, ada CRM-nya jalan Bu ya. sudah sih dok. Oke. Sip, mantap itu. Jadi mengelola pasien yang sudah datang bukan akuisisi seperti tadi Dokter Rahman bilang ya. Bukan hanya akuisisi tapi mengelola pasien yang sudah datang jadi retention, jadi balik lagi ke tempat kita, jadi repeat order. Iya. Betul. Jadi kesimpulannya dok, klinik bertahan itu harus kerjasama BPJS itu hoax ya. Hoax ya. Itu hoax ya, hoax. Saya juga kurang lebih 2 bulan lalu itu dihubungi sama BPJS, ngajak kerjasama. Saya tolak. Sama dok, kalau kita apoteknya malah. Apoteknya diajak kerjasama, dok, jadi apotek untuk PRB gitu kan. Setelah dihitung-hitung, boncos jangan. Saya bilang. Hitung-hitung boncos nggak usah lah. Gitu. Jadi memang momennya bukan lagi BPJS ya. Kemarin pun saya sempat ikut ada namanya Festival Kaizen dari beberapa rumah sakit. Ya sama, itu ada BPJS, ada dari Kemenkes juga. Intinya memang kondisi sekarang memang tidak mendukung lah, belum mendukung untuk regulasinya baik itu. Apalagi ke depan nanti ada kalau di klinik utama ataupun rumah sakit ke sistemnya bukan inasi bisnis lagi, jadi IDGRS kalau nggak salah, dengan harus memenuhi standar KRIS segala macam. Ini yang memang membuat teman-teman di rumah sakit agak berat, jadi agak kolaps segala macam. Nah, memang seharusnya menjadi tanggung jawabnya pemerintah, tapi ya kondisi pemerintahnya sendiri ada pemotongan APBN segala macam di bidang kesehatan. Nah, memang ini tugasnya bukan hanya BPJS ya, tapi ya bareng-bareng gitu. Itu Dokter Maulana kayaknya mau nanya ini. Silakan Izin dok. dok, Ya. mau nanya ke Bu Nais, sebelumnya itu peserta BPJS-nya berapa? Terus kerjasama sama BPJS berapa tahun gitu? Iya dok. Terakhir itu sekitar 5.000 dok pesertanya. Oh, lebih banyak Bu Nais daripada klinik Amin ya, Dok Maulana ya. Terakhir itu 5.000, kita kerjasama dari 2018 dok. Tapi tahun 2023 itu kita diberhentikan karena saat itu kalau persalinan itu kan harus rawat inap ya. Ya. Nah, persalinannya nggak bisa pakai BPJS, tapi kayak ANC, KB, dokter itu masih bisa. Jadi kita nunggu izin itu 1 tahun baru kita bisa kerjasama lagi. Jadi kita kerjasama lagi itu 2024 dengan BPJS gitu dok. Tapi 1 tahun itu saat kita kerjasama lagi sama BPJS bukannya membaik gitu ya dok pendapatannya. Tapi kita ngecek pas awal-awal kerjasama dengan BPJS memang kunjungannya naik drastis dok, karena kan kapitasinya naik drastis dari yang tadinya awal tahun itu baru 100, 500, terus tiba-tiba 1.000, tiba-tiba 5.000, itu memang kunjungannya itu terus-terusan datang banyak, tapi ternyata dalam waktu 3 bulan itu kita minus malah dok. 3 bulan itu minusnya lumayan besar, itu hampir 1 bulan pendapatan. Setelah Bu itu Nais, ya. Untuk BPJS kan ada non kapitasi yang persalinan, itu satu persalinan kan 800.000. Kemudian sekarang WSG di cover per pasien itu WSG itu 160.000 per pasien. Itu gimana Bu, dimainin nggak non kapitasi? Iya dok, kita kan kalau sama bidan itu 800.000. Kalau sama dokter 1,2 dok, kalau BPJS. Iya. Kalau USG 130 dok. 160 Bu, kalau ke kami 160 kok. Terakhir sih tahun lalu kita 130 ya dok. Mungkin beda-beda kali ya dok, tiap daerah.
Jadi walaupun Tapi sudah dimainkan begitu juga masih tetap boncos. Jadi akhirnya Bu Nais memutuskan untuk tidak kerjasama, malah sekarang lebih untung gitu ya. Gitu ya Bu Nais ya. ya, tapi waktu itu kita nggak bisa USG dok, karena kita Oke. udah punya alat USG nih, terus dokternya sudah pelatihan USG juga kan, itu dokter umum. Tapi pas kita ajuin ditolak sama BPJS. Kayak cari alasan gitu loh dok, kayak ini apa alatnya harus dicek dulu kayak gitu-gitu. Sampai tiba-tiba kita kena VPK dok. Jadi kita harus mengembalikan uang gara-gara jadi orang BPJS itu telepon ke pasien dengan bahasa yang kayak ibu ANC dengan dokter ya bu, kan pasien kan nggak tahu ya dok ANC itu apa ya kan, maksudnya taunya paling cuma ibu periksa dengan siapa gitu kan, tapi pihak BPJS itu mengkonfirmasi ke pasien itu dengan bahasa medis, sedangkan pasien saya itu nggak tahu. Jadi gara-gara itu kita kena VPK, harus mengembalikan sekitar 50 jutaan kalau nggak salah itu dok. Lah. Kayaknya perlu Bu Nais kayaknya perlu datang deh ikut kopdar. Ya Dokter Rahman ya. Siap. Belum Iya, bisa ikut sih dok. kopdar. Lagi rencana pindah nih dok, jadi saya belum tahu nih bisa ikut apa enggak. Mau pindah kemana Bu Nais? Pindah klinik sih nggak jauh sih dok dari yang tempat sekarang, cuma lebih ke depan aja gitu. Sip. Alhamdulillah. Ya, nanti saya mungkin lihat mungkin kalau ada videonya dok, nanti saya itu Saya dok. nonton. Oh. Ada pertanyaan dari Dokter Pradit nih. Untuk rujuk horizontal, kalau untuk USG kayaknya bisa dok. Bisa bisa selain bukan ini kita ya, bisa dari mana-mana kalau USG ya. Kalau HbA1c juga bisa untuk tapi untuk klinik kita sendiri ya, kalau kita punya lab kita bisa melakukan, tetapi kalau yang klinik lain atau di puskesmas HbA1c itu harus memang yang ditunjuk oleh BPJS di wilayah tertentu gitu. Kalau persalinan pun bisa di mana aja sih, bukan hanya di kita. Kayaknya sistemnya rujuk horizontal kayaknya bisa di mana aja sih dok kalau persalinan? Betul dok. Jadi karena memang layanan persalinan, rawat inap, USG itu adalah layanan non kapitasi. Jadi yang datang tidak hanya peserta kapitasi di klinik itu dok. Jadi misalkan klinik Pratama umum pasiennya mau diranapkan, bisa nanti dirujuk ke klinik Pratama rawat inap gitu, yang rawat jalannya. Atau misalkan mau USG, klinik Pratama atau DPP-nya, dokter praktek pribadinya nggak bisa. Nah, itu nanti bisa diarahkan untuk datang ke klinik Pratama yang ada USG-nya, atau ke puskesmas misalkan yang ada USG-nya, itu diperbolehkan dok. Dan nanti sistemnya bagi klinik Pratama yang menerimanya, dia klaim non kapitasi, jadi ngurus klaim dok, sama kayak mirip-mirip kayak inasi bijis lah, tapi lebih sederhana ya Dokter Yusuf ya ininya Ya. prosesnya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Nelly. Izin tanya dok, kalau ranap dari BPJS, kalau kasus DHF, tifoid diare, dapatnya berapa ya dok? Nah ini dok. Kalau Dokter Yusuf, angkanya saya nggak ingat. Kalau angkanya karena udah lupa saya ya. Kalau angkanya mungkin teman-teman yang lain tahu ya. Tapi sama itu. Jadi memang harus kita betul-betul Dokter Rahman lah bagian hitung-hitungan tuh. Betul-betul hitung ininya dapatnya berapa itu untuk kliniknya itu. Gimana Dokter Rahman? iya. Jadi Dokter Nelly, untuk klinik rawat inap di Pratama dok, itu sistemnya bukan inasi bijis dok, bukan paket. Kalau inasi bijis kan
tifoid sekian juta, SC sekian juta, beda-beda ya per kasus. Nah, kalau di Pratama itu sistem klaim rawat inapnya itu sama, Dok. Apapun kasusnya nilainya sama. Per malam 300.000. 200, kalau di undang-undang di Permenkes nomor 3, 200 sampai 300.000, Dok. Tapi rata-rata di 300.000. Yang di kliniknya Dokter Yusuf itu 300.000 per malam. Per malam, Dok. Saya ulangi lagi, per malam. Jadi kalau inasi bijis kan satu paket ya. Jadi berapapun nginepnya berapa hari pun itu ya dikasihnya segitu. Nah, enaknya di Pratama itu nambah hari nambah klaim. Nambah hari nambah klaim. Jadi misalkan klaimnya 3 hari ya kali aja 300.000 kali 3. Jadi satu pasien dapat 900.000. Jadi justru semakin lama nginep itu nilai klaimnya jadi semakin besar untuk yang Pratama. Masih ada untungnya nggak? Ada, asal bisa ngatur-ngaturnya, asal bisa hitung-hitungannya, ada clinical pathway-nya. Setiap dokter dibikin nanti harus ada kesamaan ya dari segi terapinya, regimennya, kemudian alur pelayanan masuk sampai keluarnya dan lain sebagainya. Labnya yang mau dikeluarkan kalau kasus dengan demam seperti ini yang boleh apa aja. Nah, itu diatur oleh manajemen. Masih ada untungnya, Dok? Insya Allah masih. Bagus nggak untungnya? Insya Allah bagus untuk rawat inap. Saya bisa bilang di atas, kalau ngaturnya oke, margin ya, gross profit margin ya, GPM-nya bisa di atas 40-50% satu pasien. Bisa di atas itu juga, kalau pinter-pinter ngaturnya. Dari Itu, dokter Dok. Adit, 200-300 ribu per hari itu challenge berarti ya dok, kecuali kita bisa sharing service kerjasama dengan ahli gizi dan klinik utama atau rumah sakit ya. Iya dok, benar. Makanya biasanya kasus-kasus yang di Pratama itu kan eh, kita sangat pilih kasih, bukan pilih kasih ya, sangat pilih-pilih betul gitu. Jadi benar-benar kita pilih kasus yang ringan, yang setidaknya kita suntik ketorolak, ondansetron, ranitidin tuh besoknya udah beres gitu dok. Kalau yang susah-susah jangan dok. Agak repot juga ya kalau misalkan ada kasus-kasus kematian ya dok. Ya. Ada pengalaman juga soalnya kita ya dok. Ya. Bagi saya bilang kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Sepertinya cukup ya dok untuk diskusi malam ini. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di acara kopdar kita ya di bulan depan. Ya. Oke, sebelum bila tutup acaranya, kita mulai dengan refleksi. Kliniknya mau dibawa kemana nih? Dan rekan-rekan juga harus melibatkan tim. Jangan sampai kerja sendirian, capek sendirian gitu ya. Yang paling penting cari teman diskusi yang sama-sama memahami dunia klinik. Karena terkadang solusi datang dari cerita orang lain yang kita dengar di waktu yang tepat. Nah, kebetulan rekan-rekan semuanya, Mentor Klinik juga akan mengadakan acara kopdar ya, lokasinya di Bandung pada tanggal 13 Juli. Nanti kita bisa diskusi bareng, sharing bareng, dan networking juga ya. Untuk pendaftarannya nanti rekan-rekan juga bisa langsung menghubungi Bila di WhatsApp. Baik, demikian seminar kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan dan Bila ucapkan terima kasih kepada Dr. Yusuf dan Dr. Rahman, narasumber kita malam ini. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Bila. Terima kasih semuanya, dok. Dr. Pradit, Dr. Rahman. Terima kasih. Atur nuhun sadayana. Sampai ketemu di Dok, izin nanti kopdar kita. mampir ke Izin tempat live ya.